Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, bicaralah kepada masing-masing kami pribadi, lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Amin. Saudaraku, kita sudah sampai di Kisah Para Rasul, pasal yang ke-10. Pada kesempatan ini kita akan membahas ayat 19 sampai 33. 19 sampai 33. Saya akan baca terlebih dahulu 19 dan 20. Ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Ya. Nah, jadi Petrus pasti sedang bergumul, kan dia sedang bertanya, itu penglihatan yang minggu lalu kita bahas itu artinya apa. Dan di sini jelas ada direction dari Tuhan, ada 3 orang yang datang mencari engkau. Jangan bimbang, jangan takut, turun, aku yang mengutus mereka, kira-kira begitu ya. Nah, disinilah awal mula perjumpaan Rasul Petrus yang kemudian akan berjumpa nanti dengan perwira Romawi yang bernama Cornelius. Nah, memang Pauluslah rasul yang diutus sebenarnya untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Tetapi sebelum Paulus memulai perjalanan misinya kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, Tuhan dengan luar biasa, Tuhan kasih tugas dulu ini. Buah sulung yang pertama untuk melayani secara spesifik orang non-Yahudi, Tuhan suruh ke Petrus untuk memetik dalam tanda petik buah sulung ini, jiwa non-Yahudi. Ya, yang bisa dilayani secara intens. Memang sebelumnya di pasal-pasal sebelumnya kita pernah bahas Filipus melayani sida-sida dari Ethiopia, tapi itu kan tidak sempat ketemu intens lama, hanya sekelibat. Tetapi Cornelius ini kan yang kemudian bisa menjadi jemaat Kristen betul-betul yang tertanam, saudara ya. Nah, di sini Tuhan kasih kesempatan ini kepada Petrus dulu. Kenapa? Sebab memang Tuhan juga tahu di kemudian hari ketika kekristenan menyebar ke orang-orang non-Yahudi, pasti banyak orang Yahudi itu yang menentang, punya keberatan nurani, berurusan dengan tata aturan Yudaisme mereka. Maka Tuhan langsung ingin mendobrak paradigma Petrus terlebih dahulu dengan penglihatan binatang haram yang minggu lalu kita sudah pelajari, dan sekarang sudah saatnya bahwa Petrus harus melayani dulu orang-orang non-Yahudi sebagai bukti bahwa memang Tuhan ingin bangsa-bangsa non-Yahudi pun masuk ke dalam kerajaan Allah. Bahwa kekristenan, kematian Kristus itu bukan eksklusif milik orang-orang Yahudi, tetapi milik segala bangsa. Ya, bahwa kerajaan Allah tidak eksklusif seperti agama Yudaisme, tetapi kerajaan Allah sifatnya inklusif. Ya, sifatnya inklusif. Nah, di sini Tuhan jelas ingin supaya orang-orang Yahudi yang sudah menjadi percaya tetapi masih punya dalam tanda petik ragi kedengkian, kebencian terhadap orang non-Yahudi, khususnya orang Romawi yang pada saat itu menjajah mereka harus hapuskan, harus hilangkan. Tidak boleh ada ragi kebencian, tidak boleh ada kedengkian, dan mereka harus belajar menyambut orang non-Yahudi masuk ke dalam kerajaan Allah, bahkan mengakui mereka sebagai saudara seiman. Ini tidak mudah, saudara. Mereka duduk makan bareng aja nggak mau. Tetapi lewat peristiwa ini, Tuhan mau mengajar Petrus dulu. Kan dia soko guru. Petrus sangat disegani, sangat dihormati. Dia adalah satu dari 3 soko guru yang ada di jemaat mula-mula, bersama-sama dengan Yakobus dan Yohanes. Dan di sini Tuhan ingin ya Petrus paham betul akan hal ini, dan Petrus yang Tuhan suruh duluan. Dan nanti memang kemudian kita melihat Petrus meneguhkan ini ya, ketika banyak pertentangan, Petrus yang selalu membela bahwa Injil harus untuk orang-orang non-Yahudi juga, tidak ada yang boleh melawan ini. Nanti kita lihat pada Kisah Rasul 15 itu adalah sidang konsili pertama ya. Nanti kita akan bahas panjang lebar, itu seru banget saudara ya, di mana Petrus membela bahwa bangsa-bangsa lain harus diterima, dan Tuhan sendiri yang memakai mulutnya untuk memberitakan Injil pertama-tama, yaitu kepada Cornelius, saudara.
Ini bukan sekedar bangsa lain tetapi juga orang Romawi. Kadangkala Tuhan memang seperti itu, ya. Apa yang kita paling benci justru itulah yang Tuhan mau pakai kita. Ayo layani. Nah, itu dia ya. Tuhan kadang-kadang begitu, itu untuk mengikis daging kita, belajar mengikis ego kita, ya, supaya kita menuruti Tuhan saja. Oke, ayat 21. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu nyari. Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Petrus tidak memiliki prasangka buruk. Dia tidak ngeyel seperti ketika pertama kali mendapatkan penglihatan, pakai nggak mau, nggak apa. Tapi kali ini Petrus langsung bergegas ke bawah, dia tidak lagi menghindar, dia langsung turun ke bawah menemui mereka. Petrus dengan rendah hati menyambut kedatangan mereka dan memberitahu bahwa dialah yang mereka cari. Jawab mereka, ayat 22, jawab mereka, "Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang kau katakan." Nah, para utusan ini kan sudah mendengar nih cerita dari bosnya, dari atasannya, Cornelius, ya. Mereka langsung menceritakan ini kepada Petrus, ya, bahwa kira-kira mungkin kalau dengan bahasa sehari-hari, atasan kami, ya, Bapak itu orang yang sangat jujur, saleh, ya, bahkan dia itu dikenal saleh loh di tengah-tengah bangsa orang Yahudi. Memang sih dia tuh perwira Romawi, tapi jangan takut, dia nih terkenal saleh bukan hanya di kalangan orang Romawi, di kalangan orang Yahudi pun dia tuh terkenal saleh, baik. Nah, maka dalam hal ini saudara, ya, sebenarnya Cornelius dapat dikategorikan termasuk ger toshav, ya. Nah, jadi ger itu adalah bangsa lain. Jadi pada zaman dulu itu, ya, bangsa Yahudi itu masih oke dengan dua macam bangsa lain, atau masih bisa hidup berdampingan, masih bisa menerima. Yang pertama adalah Ger Sadek. Ger Sadek adalah bangsa lain yang telah masuk ke dalam agama Yudaisme atau telah diproselitkan. Proselit adalah istilah atau baptisan untuk bangsa lain yang ingin masuk ke dalam bangsa Yahudi. Prosesinya persis sama dengan baptisan selam Kristus, tapi formulasinya saja yang beda. Kalau baptisan selam kita itu kan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kalau baptisan proselit tidak pakai seperti itu, saudara, ya. Tetapi upacaranya sama, liturginya sama. Jadi banyak memang liturgi dalam kekristenan itu yang sama cara pelaksanaannya dengan liturgi Yudaisme, tetapi pemaknaannya beda. Contoh, perjamuan malam. Ketika Tuhan Yesus angkat, "Inilah tubuhku, inilah roti." Nah, ini bangsa Yahudi juga punya liturgi semacam itu. Ketika makan Paskah juga angkat roti, "Inilah roti." Tetapi mereka merayakan the Passover ketika anak-anak sulung laki-laki dari orang Israel dilewatkan oleh malaikat. Tetapi kalau Kristus, "Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu." Ya, jadi pemaknaannya beda, tetapi ritualnya itu sebenarnya mirip. Kata-katanya juga sama, angkat roti, "Inilah roti," kan gitu, ya. Tetapi pemaknaannya beda. Nah, jadi sekali lagi ada Ger Sadek. Ger Sadek itu adalah bangsa lain yang convert, ya, yang masuk ke dalam agama Yahudi. Tapi juga ada yang kedua, Ger Toshav. Kalau Ger Toshav ini, saudara, ya, bangsa-bangsa lain tapi mereka nggak mau diproselitkan, atau mereka belum diproselitkan, belum ikut upacara baptisannya untuk masuk ke dalam agama Yudaisme. Tetapi mereka orang-orang saleh dan mereka tidak dituntut untuk mengikuti 613 misvot, ya, 613 aturan hukum Taurat, tetapi mereka cukup mengikuti yang disebut dengan hukum Nuh. Hukum Nuh itu apa? Nah, itu ada 7 hukum Nuh, itu ada di
Kejadian pasal yang ke-9, nanti saudara bisa lihat ya. Nah, jadi mereka ini boleh makan babi apa, itu tuh urusannya orang Yahudi, itu kan 613 Mishpot, tetapi ketika dihukum Nuh itu nggak ada larangan untuk makan babi gitu. Nah, jadi kalau Gertoshav ini adalah bangsa lain yang diakui sebagai mereka baik. Mereka baik. Mereka mengikuti hukum Nuh. Nah, saya dapat katakan bahwa Cornelius ini ya sampai diakui sebagai orang-orang saleh di tengah-tengah orang Yahudi, maka dia termasuk ke dalam Gertoshav ya. Nah, Petrus pasti juga takjub dengan penyataan Allah kepada Cornelius. Oh, rupanya Tuhan juga sudah bicara langsung loh sama bangsa lain loh. Sama orang yang selama ini dia anggap kafir. Rupanya Tuhan juga kasih penglihatan loh. Nah, di sini Petrus semakin dikuatkan hatinya, ya, bahwa memang semua ini adalah kehendak Tuhan. Dia nggak boleh ngelawan. Ayat 23. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Petrus memberikan hospitality yang sangat baik kepada para utusan Cornelius, sekalipun utusan-utusan itu bukan Kristen, bukan pengikut Kristus. Tetapi siapa yang berasal atau diutus dari Tuhan harus dilayani dengan baik. Sebab disitulah berlaku kalau engkau memberikan secangkir air saja, seteguk air saja, engkau tidak kehilangan upahnya. Utusan-utusan Tuhan yang datang dalam hidup kita harus kita perlakukan dengan baik, harus diberikan hospitality dengan baik. Ya. Dan di sini kita lihat Petrus tidak pergi sendirian ke tempat Cornelius, tetapi ada beberapa orang dari Yope yang mendampingi Petrus. Ayat 24, dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya untuk berkumpul. Cornelius menyambut seorang hamba Tuhan dengan sukacita, saudara. Ia tahu bahwa ada hamba Tuhan akan datang, bahwa akan ada pesan Tuhan yang sangat luar biasa yang datang dalam hidupnya. Bayangkan, dia lagi berdoa dapat penglihatan. Dia udah menantikan kedatangan Petrus ini. Oleh karena itu, dia sudah memanggil teman-temannya, sanak saudaranya untuk kumpul. Akan ada pesan Tuhan yang mau disampaikan di tengah-tengah kita. Ada satu prinsip, saudara, ya, yang kita bisa belajar di sini. Orang yang dipenuhi kasih Tuhan akan selalu ingin membagikan kasih Tuhan itu kepada sekelilingnya. Saya ulangi lagi. Orang yang dipenuhi kasih Tuhan, dia ingin sharing the love, sharing God's love itu, yang agape itu, kepada orang-orang di sekelilingnya. Maka orang yang dipenuhi kasih Tuhan tidak mungkin hidupnya bengis. Orang yang dipenuhi kasih Tuhan tidak mungkin kejam sama orang lain. Orang yang dipenuhi kasih Tuhan tidak mungkin sadis sama orang lain. Yang ada kalau orang dipenuhi kasih Tuhan, dia mau membagikan kasih Tuhan itu. Dia mau orang-orang di sekitarnya, teman-temannya, saudara-saudaranya mengalami juga kasih yang dia alami. Itu yang saya percaya, Bapak Ibu Saudara. Itu yang saya percaya. Orang yang dipenuhi kasih Tuhan selalu ingin membagikan kasih Tuhan itu kepada sekelilingnya. Ayat 25-26. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Ada dua hal yang kita harus perhatikan di sini. Yang pertama, Cornelius. Kenapa sampai Cornelius sampai menyembah Petrus? Yang pertama, gimana pun pasti masih ada cara berpikir kekafiran. Mungkin dia masih menganggap, ini kayak titisan dewa gitu loh, ya, semacam titisan dewa. Tetapi kita bisa lihat di sini, pada dasarnya Cornelius orang yang saleh, tulus, takut akan Tuhan. Tuhan melihat hati. Walaupun dia punya konsep yang salah, menyembah manusia itu salah, saudara. Tuhan gak pernah izinkan dan Tuhan gak pernah suka. Tetapi ingat, Tuhan itu selalu melihat motif terdalam. Makanya Cornelius gak dihukum saat itu juga. Tuhan tahu motif Cornelius melakukan itu adalah, ya, satu,
ada pola pikir kekafiran. Tetapi juga dalam hatinya Tuhan tahu persis ada sebuah ketulusan, ya, ada sebuah ketulusan, dan Tuhan tahu hati manusia. Ya, Tuhan tahu hati manusia. Tuhan tahu Cornelius melakukan itu semata-mata dia itu juga terlalu excited, saudara. Dia senang, dia girang banget, dan dia semata-mata itu menghormati Tuhan. Ya. Dia lakukan itu karena dia menghormati Tuhan dan dia lapar akan haus akan Tuhan. Ini loh yang aku udah nantikan. Aku mau ketemu dengan utusan Tuhan ini. Aku mau dengar apa sih yang dia ngomong, apa isi hati Tuhan yang dibawa, gitu loh. Nah, dia saking excited sampai dia nyembah. Ingat, Tuhan tuh melihat hati. Apa yang dilakukan salah, maka Petrus langsung mengkoreksi. Nah, tetapi kalau kita udah lihat sisi Cornelius, kita juga harus lihat sisi Petrus. Ini hamba Tuhan sejati, saudara. Pelayanan yang dilakukan dengan tulus dan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mencari kemuliaan dirinya sendiri. Ya, pelayan Tuhan, saya pun selalu mengingatkan diri saya sendiri, tidak boleh menerima kemuliaan untuk diri sendiri. Semua yang glory, semua yang mulia, semua yang baik kita kembalikan kepada Tuhan semata. Kita kembalikan kepada Tuhan semata. Kalau tadi saya katakan di ayat sebelumnya, bertemu dengan utusan Tuhan, kita harus berikan hospitality yang terbaik. Bertemu dengan hamba Tuhan, tidak layani dengan baik, tetapi sewajarnya. Jangan dianggap dia tuh manusia setengah dewa, jangan. Saya pun nggak pernah mau, saya risih juga kalau mau diperlakukan seperti itu. Saya pun tidak mau dan saya pasti menolak. Tetapi kita hanya perlu melayani dengan baik. Dan ini bukan hanya untuk utusan Tuhan saja, kepada semua orang juga kita mesti melayani dengan baik. Betul ada ayat Alkitab bahwa hormati pemimpinmu yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepadamu. Itu ada, ya. Tetapi penghormatan yang wajar. Dan dari sisi hamba-hamba Tuhan juga jangan mengharapkan penghormatan tersebut. Jangan mengharapkan, jangan mengambil kemuliaan bagi dirimu sendiri. Itu tidak boleh, ya. Itu kekejian di mata Tuhan. Saya pun sangat menjaga akan hal ini. Kita belajar dari Petrus. Ia hamba Tuhan sejati, dia tidak mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri. Semua kemuliaan, semua yang glory, dia kembalikan kepada Tuhan saja. Ayat yang ke-27 sekarang. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang yang sedang berkumpul. Nah, jadi di sini Petrus dan Cornelius saya bayangkan, ya, langsung hangat dan akrab. Pasti satu sisi Cornelius penasaran, oh ini loh orang yang diutus Tuhan. Satu sisi lagi Petrus juga excited, ini loh yang Tuhan utus aku untuk bertemu dengan dia, untuk dilayani. Wah, jadi udah klop, saudara, ya. Yang satu lapar dan haus, yang satu sudah dipenuhi jiwa untuk melayani. Wah, ini pasti luar biasa. Pasti mereka bincang akrab. Walaupun tidak dijelaskan apa yang dibincangkan, tetapi waktunya kan hanya singkat, ya. Dari luar masuk ke dalam, saya bayangkan, ya, bahwa Cornelius pasti sudah menunggu di depan rumah. Dia mau menyambut Petrus, dia senang sekali. Sementara sanak saudara, teman-teman undangannya semua sudah ada di dalam kumpul. Cornelius tunggu di depan, ketemu Petrus, dia senang sekali, dia bincang akrab, dan mereka bersama-sama jalan masuk ke dalam. Ayat 28 dan 29. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Ini nih kata Petrus kepada Cornelius. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak keberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Kita lihat di sini paradigma Petrus sudah berubah total. Tuhan telah mengubah cara berpikir Petrus. Petrus sudah meninggalkan cara berpikir yang lama yang diwariskan nenek moyang. Dia bilang, sebenarnya aku ini gak boleh loh bergaul, apalagi masuk ke rumah orang non-Yahudi. Tetapi Tuhan sendiri yang sudah mengajar, Tuhan sendiri yang sudah menunjukkan bahwa dia tidak boleh mencap satu suku bangsa, tidak boleh mencap satu ras golongan orang lain sebagai najis atau tidak tahir. Ya. Nah,
Ini kita lihat di sini ketatan Petrus, bagaimana Tuhan mengubah cara berpikirnya, sekaligus pada kesempatan ini adalah kesempatan Petrus untuk menginjil bahwa keselamatan juga tersedia bagi bangsa-bangsa lain, bahwa korban Tuhan Yesus di atas kayu salib juga untuk bangsa-bangsa lain. Ayat 30-33, bagian terakhir dari pembahasan ini. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Kita bisa melihat di sini betapa luar biasanya Kornelius. Yang pertama, dia tidak menambah-nambahi pesan Tuhan yang datang dalam hidupnya. Ada orang itu yang demen kasih bumbu, saudara ya. Tetapi Kornelius betul-betul orang saleh, saudara. Ya. Dia tidak menambah-nambahi sedikit pun pesan Tuhan. Ya. Hamba Tuhan tidak boleh loh menambah-nambahi pesan Tuhan. Ya. Apa yang dia terima, sampaikan apa adanya. Sampaikan dengan polosan saja. Ya. Nah, Kornelius juga bisa menjelaskan begitu detailnya bahwa dia memang sedang menunggu pesan Tuhan. Dia tahu akan ada pesan yang disampaikan, makanya dia tidak menyia-nyiakan akan hal ini. Ya, begitu spesifiknya dia menceritakan apa yang telah terjadi, dan ini betul orangnya ada. Dia kan nggak pernah ketemu Petrus, jadi ketika Petrus datang dia pasti seneng banget. Dia kan even nggak tahu ada orang yang namanya Petrus mungkin. Itu yang dimaksud murid Tuhan Yesus ya. Nah, tetapi ya, dan di sini dia sangat excited, dia tahu Tuhan bicara sama dia. Kornelius tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia menyaksikan peristiwa supranatural yang ia alami juga. Kornelius juga adalah orang yang terpandang baik, pasti dia juga disegani dan dihormati. Lalu di sini ia mengendorse Petrus terlebih dahulu. Jadi di depan teman-temannya, depan saudara-saudaranya, dia mengendorse. Ini loh orangnya yang Tuhan tunjukkan kepadaku. Jadi mungkin kan teman-teman dan saudara-saudara ini siapa nih? Orang Yahudi datang, mau ngomong, ngapain kita dengerin? Enggak, tapi Kornelius, dia pasti disegani, dihormati oleh saudara-saudaranya, oleh temannya. Dan di situ dia mau mengendorse Petrus dulu. Supaya apa? Supaya nanti kalau Petrus ngomong, kalian harus dengerin. Ini betul utusan Allah. Ini loh orang yang aku maksud. Ini loh yang Tuhan suruh sama aku. Dia mengendorse dulu, saudara. Ya. Nah, di sini dia tahu Petrus akan menyampaikan pesan Tuhan. Petrus akan menginjili mereka semua. Dan Kornelius juga dipakai Tuhan luar biasa. Mengumpulkan orang, membawa orang datang kepada Tuhan. Biarpun Petrus yang berkhotbah, enggak apa-apa. Yuk kita harus belajar jadi Kornelius. Mungkin kita tidak cakap berkhotbah, kita tidak cakap menginjil. Tapi siapapun kita bisa bawa jiwa kepada Tuhan. Kita bisa mengajak jiwa datang kepada Tuhan. Itu bisa. Itulah yang dilakukan Kornelius. Mungkin bukan dia sendiri yang akan fasih menjelaskan, tapi dia bisa ngumpulin orang. Dia tuh bisa bawa jiwa kepada Tuhan. Siapapun saudara, jangan pernah malu untuk ajak orang ke komunitas sel, ke gereja, dengerin firman Tuhan. Saudara bisa kayak Kornelius, ya. Saksikan bagaimana Tuhan mengubah hidupmu. Jangan takut untuk bersaksi. Seperti Kornelius, dia tidak takut untuk bersaksi. Lalu bawa orang kepada Tuhan. Ya. Di endorse ini, dengan kata lain, Kornelius pengen bilang, dengarkan Petrus, ia utusan Tuhan. Apa yang ia katakan benar dan kita harus mengikuti apa yang ia katakan. Kiranya kita semua boleh menjadi Kornelius, orang yang tulus, orang yang saleh, dan mau membawa jiwa kepada Tuhan, dan selalu rindu membagikan kasih Tuhan kepada sekeliling kita. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Kita berdoa.
Bapa dalam surga, bersyukur untuk live study pada kesempatan ini. Berkati mereka yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya tunggu saudara di Lifehouse Community, khususnya saudara yang berdomisili di Jakarta Barat dan sekitarnya, setiap hari Minggu di Wang Plaza, lantai 2 jam 10 pagi. Sampai jumpa di live study minggu depan, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you.